wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ahibati fillah, a'azakumullahu jami'a. Ikhwan wa akhwat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan pendengar sekalian yang kami muliakan. Kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, kajian rutin sifat salat Nabi, yang mana kita akan berbicara secara rinci sifat-sifat salat Nabi, mulai dari awal kitab salat tentunya, dari kitab Fiqh Sunnah karya siapa? Said Sabiq, yang ditakhrij hadisnya oleh Syekh Al-Albani rahimahumallahu jami'a. Jadi kalau ada yang memiliki kitab Fiqh Sunnah, afdolnya nanti kalau pengajian berikutnya dibawa supaya bisa menta'liq atau memberi catatan-catatan di kitab yang dipegangnya, karena itulah yang nanti akan tersisa bersama kita, catatan-catatan yang ada di dalam kitab kita. Adapun yang kita dengar barangkali bisa dilupa, tapi apa yang kita catat itu tersisa bersama kita. Karena masalah PPKM ya, kita terhenti sementara dan sekarang baru dimulai kembali. Tidak apa-apa kita refresh kembali ingatan kita tentang masalah salat ini. Baik. Pertama, qala Syekh rahimahullah, pertama yaitu kita akan berbicara tentang manzilatus shalah fil Islam, kedudukan salat di dalam agama Islam. Mungkin tempo hari kita sudah bahas sedikit tapi tidak terlalu rinci. Dan di sini mudah-mudahan kita akan tambahkan lagi hal-hal yang belum kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Beliau menyebutkan lis-salati fil islami manzila la ta'diluha manzila ayyati ibadatin ukhra. Salat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan tidak dapat ditandingi oleh ibadah apapun di dalam agama Islam. Di dalam Islam ada ibadah yang sangat banyak, tapi tidak ada yang mampu menandingi ibadah salat. Karena ibadah salat adalah tiangnya agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanami al-jihad fi sabilillah. Rasul amri, pokok suatu persoalan itu adalah Islam. Artinya seseorang tidak mungkin diterima amalannya kalau dia tidak seorang muslim terlebih dahulu. Kemudian tiangnya ini agama, wa amuduhu as-salah, yaitu salat. Artinya ibarat ini masjid, bangunan yang kokoh, yang megah, tidak mungkin bisa berdiri tanpa tiang. Maka jika masjid ini mau runtuh, maka dimulai runtuhnya dengan tiangnya. Seperti sebuah tenda misalnya, apabila tenda itu ingin roboh, maka dirobohkan tiang. Jadi ini Islam. Ketika seseorang ingin meruntuhkan Islamnya, bukan dari jihad, bukan dari zakat, tapi dari sholat. Kalau sholatnya dia tinggalkan, maka runtuh Islam. Makanya tidak ada tandingannya dengan ibadah apapun. Makanya saya mengatakan di Islami tanpa menguasai wal asal. Karena Islam itu memiliki 5 rukun. Yang keduanya yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat, yaitu mendirikan sholat. Bahkan sholat amalan yang paling pertama nanti dihisab. Sebagaimana hadis Anas bin Malik Rasulullah bersabda, awal salatuhu, yang paling pertama nanti dihitung amalannya itu sholatnya.
fa in soluhat soluha sairul amal wa in fasadat fasada sairul amal. Apabila sholatnya bagus, maka baguslah amalan yang lainnya. Namun jika sholatnya bermasalah, maka bermasalahlah amalan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala saking pentingnya ini sholat, langsung memerintahkan sholat ini kepada Nabi kapan? Pada malam Isra Mi'raj. Pada malam Isra Mi'raj, tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Semua perintah dalam agama Islam ini selalu melalui wahyu malaikat Jibril, kecuali sholat. Sholat langsung perintahnya dijemput oleh Rasulullah sampai berbicara langsung dengan Allah. Makanya Rasulullah itu memiliki dua gelar. Yang Nabi masing-masing hanya memiliki satu gelar saja, tapi Nabi mengumpulkan dua gelar. Apa itu gelarnya? Cepat jawab. Bukan, yang berkaitan dengan ini. Allah berbicara langsung dengan beliau tanpa perantara. Siapa yang dapat keutamaan berbicara langsung dengan Allah? Nabi siapa? Nabi Musa. Sehingga digelari apa? Kalimullah. Orang yang berbicara langsung dengan Allah. Rasulullah juga mendapatkan gelar itu Kalimullah. Ada satu lagi yaitu Khalilullah. Siapa yang dapat gelar itu selain Rasulullah? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cuma dapat gelar Khalilullah tapi tidak dapat gelar Kalimullah. Nabi Musa cuma dapat gelar Kalimullah tapi tidak dapat gelar Khalilullah. Tapi Rasulullah dapat gelar dua-duanya. Ini keutamaannya Rasulullah. Jadi ini diantara keutamaan sholat. Dan pada malam itu berapa rakaat? Berapa kali sholat sehari semalam diwajibkan? Pertama kalinya 50 kali sehari semalam. Tapi kemudian berkurang sampai Allah mengatakan la yubaddalu qawlu ladayya, tidak bisa lagi diganti perkataanku. Sesungguhnya salat wa inna laka bihadzal khamsin, sesungguhnya salat yang 5 kali ini sama pahalanya dengan 50 kali. Alhamdulillah. Itu adalah keutamaan bagi kita umat Nabi Muhammad. Bukan cuma salat saja sebenarnya, banyak lagi amalan-amalan lain yang Allah lipat gandakan dengan amalan yang sedikit tapi dilipat gandakan berkali-kali lipat. Seperti misalnya puasa Arafah, puasa Asyura, menghapuskan setahun yang lalu, setahun yang akan datang, menghapuskan setahun yang lalu. Kalau umat terdahulu kalau ingin dihapuskan dosanya itu harus puasa setahun memang. Kita tidak, cukup 1 hari. Umat terdahulu ingin dapatkan pahala 50 kali sholat, harus sholat 50 kali memang, karena umur mereka panjang-panjang. Kalau kita alhamdulillah dengan sholat 5 kali sehari semalam, pahalanya sama dengan 50 kali. Baik, itu keutamaan. Kemudian beliau mengatakan poin berikutnya, hukum tarikus sholat. Ini katamhid ya, pengantar dulu, dibuka dulu wawasan kita tentang seberapa penting sholat di dalam Islam. Hukum tarkus sholat, hukum meninggalkan sholat. Dan tempoh hari kita sudah membagi dua, antara yang meninggalkannya secara ingkar dan yang secara tidak mengingkari, atau apakah itu malas dan sebagainya. Karena orang yang meninggalkan perintah itu terbagi dua. Dihukumi kafir secara ijma, yaitu apabila dia mengingkarinya, yaitu dengan hatinya dia mengingkari kewajibannya, meyakini itu tidak wajib. Itu tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang kekafirannya. Itu bukan hanya berlaku untuk sholat, berlaku untuk semua perintah dalam agama Islam. Kalau dia meyakini puasa Ramadan tidak wajib, maka dia kafir walaupun dia puasa. Itu namanya al-ilmu ma'lum bid-darurah fid din. Sesuatu yang sudah dimaklumi dan dipahami dalam agama Islam itu tidak boleh diingkari. Kalau diingkari bisa dia kafir. Seperti misalnya larangan zina. Kalau dia bilang zina halal, walaupun dia tidak berzina, dan itu ada ya, orang membuat tesis penghalalan zina dan itu lolos dasarnya, masya Allah, na'udzubillah. Dan kalau dia sempat meyakini zina itu halal, maka dia sudah keluar dari Islam walaupun dia mengatakan dirinya masih Islam. Maka itu sudah kesepakatan ulama. Tapi kita berbicara di sini yang kedua,
hukum meninggalkannya bukan karena mengingkari kewajibannya. Di sini luar biasa perbedaan silang pendapat di kalangan ulama. Satu hari waktu pertemuan yang lalu belum merojihkan satupun di antara dua pendapat ini. Karena ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Baik, kita lihat bagaimana hadis-hadis yang menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan sholat walaupun dia tidak mengingkarinya, supaya kita paham. Pertama dari Jabir, qala Rasulullah SAW, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholah. Antara seseorang dan kekafiran serta kesyirikan itu hanyalah meninggalkan sholat. Satu. Dua, dari Buraidah, qala Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Pemisah antara kami dan mereka, yakni orang-orang kafir, itu hanyalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Tiga, dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW menyebutkan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nur wa burhan wa najah yaumal qiyamah. Siapa menjaga salat, maka dia memiliki cahaya, bukti serta keselamatan nanti di hari kiamat. Wa man yuhafiz 'alaiha wa man lam yuhafiz 'alaiha. Namun sebaliknya, kalau dia tidak menjaga salatnya, artinya dia tidak salat, falam takun lahu nurun wala burhan wala najah, maka dia tidak ada cahayanya, tidak ada buktinya di hadapan Allah, dan dia tidak akan selamat di hari kiamat. Ini inti syahidnya, poinnya. Wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti di hari kiamat dia dibangkitkan bersama siapa? Qarun, Fir'aun, siapa lagi? Haman dan Ubay bin Khalaf. Kenal itu semua itu, empat orang ini? Pernah dengar Qarun? Siapa Qarun? Pemimpinnya orang-orang kaya. Kalau dibilang orang paling kaya di dunia ini dibilang Qarun. Kalau Firaun, pemimpinnya para raja. Kalau dibilang raja yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, maka Firaun orangnya. Haman, siapa dia? Haman itu dia seorang arsitek ya, dia seorang perdana menteri yang memiliki kehebatan dalam pembangunan. Jadi dia memiliki jabatan. Jadi kalau ada orang hari ini memiliki jabatan yang luar biasa, maka Hamanlah pemimpinnya. Dan yang terakhir Ubay bin Khalaf. Siapa itu? Siapa yang berbisnis di sini? Dia rajanya pebisnis Quraisy, orang hebat dalam berbisnis. Tapi mereka semua ru'asa'il kuffar, pemimpin-pemimpinnya orang kafir nanti di hari kiamat. Maka zahir hadis ini menunjukkan bahwa kalau dibangkitkan bersama mereka, tandanya apa itu? Kafir apa tidak? Kafir. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis lain, ar-rajul innal mar'a ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang nanti dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Kalau dibangkitkan bersama mereka ini berarti menandakan kekafiran mereka. Makanya Ibnu Qayyim pernah menjelaskan tentang hadis ini. Beliau berkata, tarikul muhafadhu 'ala shalah imma an yushghalahu maluhu aw mulkahu aw riyasatahu aw tijaratuhu. Orang yang meninggalkan salat itu kemungkinannya cuma salah satu di antara empat hal. Kalau tidak karena kekuasaannya atau kerajaannya, atau karena jabatannya, atau karena hartanya, atau karena bisnisnya atau perdagangannya. Maka siapa yang disibukkan dari hartanya, ya, disibukkan dari sholat karena hartanya, maka dia sama dengan Qarun. Siapa yang disibukkan karena kerajaannya, maka dia sama dengan Firaun. Dan siapa yang disibukkan karena jabatannya, maka sama dengan Haman. Dan siapa yang disibukkan dengan perdagangannya atau bisnisnya, sama dengan siapa? Ubay bin Khalaf. Nah, ini menunjukkan, kata para ulama, wa kana tariku muhafiz shalah ma'a a'immatil kufur fil akhirah. Mereka nanti dibangkitkan bersama imam-imamnya orang-orang kafir nanti di akhirat. Waliyahzubillah. Ini dalil tentang apa tadi? Kafirnya orang yang meninggalkan salat. Dalil yang kelima, sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, anna tarikus salat kafir. Bahwa orang yang meninggalkan salat dihukumi kafir. Begitu juga mazhabnya para ulama seperti Ibnu Hazm, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, dan yang lainnya dari sahabat.
bahwa orang yang meninggalkan salat, anna man taraka salata fardun wahid muta'ammidan hatta yakhruj min waqtiha fahuwa kafirun murtad. Siapa yang meninggalkan salat walaupun hanya satu kali, misalnya salat subuh saja dia tinggalkan sengaja, maka dia dihukumi kafirun murtad. Ini pendapat para a'immah dan para as-sahabah. Luar biasa ini. Ini sampai keringatan membaca perkataan ini. Kenapa bisa? Karena pada umumnya kaum muslimin hari ini banyak yang tidak sholat. Kalau mereka dengar ini, luar biasa mereka ini. Apakah mereka dihukumi kafir atau tidak? Kita lihat. Dan hadis-hadis yang lain banyak sekali. Umirtu an uqatilan nas, dan hadis yang lain itu antum semua sudah sering dengar. Saya diperintahkan menumpahkan darah manusia kecuali salah satu di antara tiga, ya. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus shalah. Jadi kalau mereka bersyahadat, mereka mendirikan salat, maka haram darahnya untuk ditumpahkan. Nah. Kemudian di sini beliau menyebutkan ra'yu ba'dul ulama. Nah, baru beliau setelah menyebutkan dalil-dalil tentang kekafirannya orang-orang yang meninggalkan salat dihukumi kafir, ternyata di sini ada perbedaan pendapat. Hadis-hadis yang kita bacakan barusan itu zahirnya menunjukkan kekafiran orang yang meninggalkan salat dan halalnya darahnya. Akan tetapi banyak dari ulama salaf juga dan khalaf seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, beliau mengatakan tidak dihukumi kafir, tapi dihukumi fasik atau murtakibul kabair, pelaku dosa besar. Dia diminta tobat. Kalau dia tidak tobat, maka dihukum pancung sebagai had, seperti orang pezina dirajam, seperti orang yang mencuri potong tangan, itu namanya hukum had. Tapi orang meninggalkan sholat hukumnya hukuman pancung, tapi tidak dihukumi kafir. Kalau Imam Abu Hanifah tidak dibunuh, tapi dipenjara, yu'azzar, ya, sampai dia sholat. Dan mereka ini yang tidak mengkafirkan membawa hadis-hadis yang tentang pengkafiran tadi kepada orang-orang yang mengingkari kewajiban sholat. Jadi itu semua betul hadis-hadis tentang pengkafiran orang yang tidak mau sholat. Hanya saja itu maksudnya bagi mereka yang mengingkari kewajiban sholat tersebut. Itu mereka mentakwil namanya, mengeluarkannya dari makna zahirnya ini hadis. Ya, Imam Syaukani memiliki tahqiq. Beliau mengatakan begini, wal haq annahu kafir yuqtal, bahwa yang benar itu orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir dan hukumannya itu dipancung. Itu menurut pendapat siapa tadi? Imam Asy-Syaukani. Adapun kekafirannya maka telah sahih dari syari', yaitu dari Al-Quran maupun Sunnah, bahwa orang yang meninggalkan sholat dibilangi kafir, tidak ada nama lain, berdasarkan hadis-hadis yang telah kita dengarkan tadi. Ya. Tapi bagaimana dengan hadis-hadis yang datang kemudian yang menurut ulama yang tidak dihukumi kafir, ada menunjukkan bahwa mereka ini dapat syafaat nanti di hari kiamat. Maka kata beliau, tidak ada masalah. Banyak juga dosa-dosa besar yang lainnya, seperti misalnya orang membunuh. Innalladzina yang membunuh disebutkan dalam Al-Quran jazaohu jahannam, mereka balasannya neraka jahanam, tapi juga termasuk orang yang dapat syafaat, pelaku dosa besar. Tidak ada masalah dengan hadis syafaat. Makanya beliau mengatakan tidak perlu hadis-hadis tentang pengkafiran orang sholat itu, meninggalkan sholat itu ditakwil. Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang kuat yang mana? Dihukumi kafir atau tidak orang meninggalkan sholat secara sengaja? Menurut antum kira-kira bagaimana ini? Kalau dihukumi kafir, itu berarti dia sama seperti non muslim lainnya, hanya saja berbeda hukumnya dari sisi dia itu Islam kemudian keluar, jadi dia kafir murtad. Beda dengan non-muslim yang beragama lain, itu tidak dihukumi murtad karena mereka sudah punya agama lain. Jadi lebih berat hukumannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi pengkuatan dan dalil-dalil yang ada, wallahu alam, ana sampai sekarang ana pribadi pun tawakuf.
tawakuf, tidak mau mengambil salah satu di antara pendapat, tapi lebih condong ke pendapat tidak dikafirkannya bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas. Alasannya di antaranya adalah bahwa mereka di antara kalangan ahlu kiblah, ahlu syahadat, mereka masih bersyahadat. Kalau kita katakan misalnya mereka kafir, bagaimana caranya mereka masuk Islam? Bukankah kalau orang masuk Islam itu dengan bagaimana caranya kalau orang non muslim masuk Islam? Bersyahadat kan? Coba, bagaimana kalau orang yang meninggalkan sholat disuruh masuk Islam? Kalau dibilangi kafir, disuruh apa dia? Disuruh sholat apa bersyahadat? Sholat dulu apa bersyahadat dulu? Paham tidak pertanyaannya? Kan kalau kita katakan orang yang meninggalkan sholat kafir, berarti kalau kafir perlu masuk Islam. Karena akan datang nanti pembahasannya setelah ini, bahwa di antara syarat sahnya sholat harus muslim, harus Islam. Tidak boleh dilakukan. Kalau orang Kristen sholat, diterima sholatnya atau tidak? Tidak, berarti harus Islam dulu. Nah sekarang kita katakan orang meninggalkan sholat dihukumi kafir, katakanlah begitu. Kita diskusikan pendapat yang mengatakan kafir. Terus bagaimana caranya dia masuk Islam? Dengan sholat atau bersyahadat? Nah dia bersyahadat setiap hari, cuma dia tidak sholat. Dia baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah setiap hari, hanya saja dia tidak sholat karena dia meninggalkan sholat. Ini bukan karena mengatakan sholat tidak wajib, karena malas saja, karena tidak terbiasa mungkin dari orang tuanya. Bagaimana caranya? Disuruh sholat dulu apa syahadat dulu? Bingung antum ya? Disuruh syahadat dulu apa sholat dulu? Ayo dapat hadiah. Tapi kasih tahu alasannya. Kalau orang yang tidak sholat, bagaimana cara Islamnya? Kalau dibilang kafir dia? Disuruh sholat. Tapi dia kafir. Bagaimana orang kafir sholat? Oh tidak. Orang berarti kalau orang Nasrani begitu, kalau sholat sah sholatnya. Ya, syahadat dulu, syahadat ulang, baru setelah itu sholat. Sini tuh. Ta'ala. Masya Allah. Tapi alasannya belum dikasih tahu. Ya, ambil. Baik, waliyakum. Baik, jawabannya sudah benar. Berarti kalau dia kafir, otomatis dia disuruh syahadat ulang. Tapi masalahnya dia bersyahadat setiap hari. Bingung antum kan? Masalahnya orang muslim ini dia bersyahadat, dia dilahirkan di keluarga Islam, setiap hari bersyahadat, hanya saja dia tidak sholat. Kalau antum bilang suruh syahadat ulang, bagaimana syahadat ulang dan setiap hari bersyahadat je? Disinilah letak kuatnya pendapat yang mengatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat dari sisi sininya. Kenapa? Ini pernah terjadi diskusi antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, engkau mengatakan orang meninggalkan sholat kafir, betul? Kata Imam Ahmad. Ini dinukil di sini. Munadharah fi tariqis shalah. Debat antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang orang hukum meninggalkan salat. Ya Ahmad, ataqulu innahu yukfar atau yukaffar? Wahai Ahmad, apakah kau mengatakan orang yang meninggalkan salat itu dihukumi kafir? Qala na'am, betul. Qala idza kana kafiran fa bima yuslim? Kalau betul kafir, bagaimana caranya di Islam? Langsung dibilang oleh Imam Ahmad, yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung Imam Syafi'i menjawab, farrajulu mustadimu li hadzal qaul. Laki-laki ini selalu mengucapkan la ilaha illallah, buat apa lagi disuruh? Kan begitu. Kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah, buat apa? Dia selalu mengucapkan la ilaha illallah, hanya saja dia tidak salat. Terus dibilang Imam Syafi'i, kalau begitu bagaimana caranya dia Islam? Terus dibilang Imam Ahmad, qala yuslim bi an yusalli. Dia masuk Islam dengan cara salat. Dijawab lagi oleh Imam Syafi'i, bagaimana caranya orang kafir salat? Orang kafir sah apa tidak salatnya? Dibilang Imam Ahmad tidak. Kalau begitu bagaimana caranya dia salat? Akhirnya fasakata. Akhirnya Imam Ahmad pun terdiam. Disinilah kecondongan anak pribadi memilih pendapat bahwa orang yang masih bersyahadat tidak dihukumi kafir karena meninggalkan salatnya. Itu pendapat yang dikuatkan juga oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kalau antum ingin melihat diskusi 3 orang syekh yang sangat panjang, Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan Syekh bin Bas, karena 2 syekh ini Syekh Albani dan Syekh bin Bas dan Syekh Utsaimin mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, hanya saja berbeda antaranya.
Kalau Syekh bin Baz cukup dengan 1 kali sholat. Kalau Syekh Utsaimin sebagian besar sholat. Jadi kalau Syekh bin Baz itu tidak ada bedanya 1 sholat dengan 1000 sholat, tidak ada bedanya. Kalau 1 kali sholat dia dihukumnya kafir, beda dengan Syekh Utsaimin. Tapi Syekh Albani tidak, beliau mengatakan masih dikatakan muslim, hanya saja dia melakukan dosa besar, hanya saja dosa besarnya lebih besar daripada membunuh, daripada berzina, daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Kenapa? Karena kaedah, dan kaedah ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Siapa yang tahu kaedahnya? Silakan. Bahwa meninggalkan sholat lebih besar dosa daripada berzina, membunuh, dan riba, dosa-dosa besar lah. Lebih besar dosa meninggalkan sholat. Ada kaedah disebutkan. Ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, saya simpan dulu hadiahnya. Kaedahnya gampang sekali, sering mungkin kita dengar tapi mungkin tidak dipahami. Kaedahnya adalah tarkul awamir a'zamu indallah min tihakin nawahi. Meninggalkan perintah jauh lebih besar dosanya daripada mengerjakan larangan. Saya ulangi, meninggalkan perintah lebih besar dosanya daripada mengerjakan larangan. Adam alaihissalam mendekati atau memakan pohon terlarang, itu perintah apa larangan? Larangan. Dan kemudian beliau diusir dari surga. Kemudian beliau bertobat dan Allah terima tobatnya. Iblis, apakah iblis diusir dari surga dalam keadaan terlaknat karena dia berzina? Tidak. Apakah karena iblis membunuh? Tidak. Apa yang dilakukan oleh iblis sehingga dia dilaknat sampai hari kiamat dan tidak akan mungkin masuk surga lagi? Meninggalkan perintah. Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim rahimahullah, pada umumnya orang meninggalkan perintah lebih besar dosanya. Kenapa? Karena faktor pendorongnya adalah kesombongan. Iblis sombong, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang perkataan iblis, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kalau begitu kasih saya tangguh sampai hari kiamat. Dia tidak mau bertobat karena dia meninggalkan perintah itu karena kesombongan. Beda dengan Adam, faktor pendorongnya Adam apa? Bukan kesombongan tapi hawa nafsu. Orang berzina tahu zina itu haram. Betapa banyak hari ini kaum muslimin berzina. Setelah itu dia tahu itu dosa. Makanya dia tidak mau berzina di jalan-jalan toh. Dia sembunyi-sembunyi di hotel sana berzina karena tahu itu dosa. Takut dia ketahuan. Tapi setelah itu mungkin dia menyesal. Faktor pendorongnya hawa nafsu. Setelah hawa nafsunya terlampiaskan, dia menyesal. Beda dengan orang yang meninggalkan sholat. Ada antum lihat orang meninggalkan sholat menyesal? Nah, coba anda tanya. Ada lihat orang yang malas-malas? Siapa yang malas-malas di sini sholat? Coba tanya, menyesal antum meninggalkan sholat? Kalau dia masih menyesal meninggalkan sholat, berarti pendorongnya hawa nafsu. Ada kemungkinan untuk bertobat. Tapi kebanyakan orang meninggalkan sholat, faktor pendorongnya adalah kesombongan. Sekira ini perlu dibahas secara panjang lebar karena ini sangat membumi di masyarakat muslim hari ini, karena mereka terlalu meremehkan sholat sehingga mereka menganggap bahwa itu hal yang sepele, sehingga kita katakan itu bukanlah hal yang sepele, bahkan itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Baik, berapa menit lagi azan? Sebelum kita masuk pada syarat-syarat sholat, ya, 2 menit. Sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum kita masuk syarat-syarat sholat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Masih boleh ya, masih bisa. Setelah azan kita lanjutkan beberapa menit. Mana panitianya? Masih bisa? Ya. Baik, silakan. Baik, itu akan datang pembahasannya tentang orang yang sengaja menunda-nunda sholat sampai habis waktunya. Itu diperselisihkan oleh ulama. Pertama tentang kesahan sholatnya. Kalau orang sholat di luar waktu, sah apa tidak sholatnya? Jawabannya tidak sah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah ada waktunya. Tapi kalau dia menunda sholat sampai di akhir waktu, sudah mumi habis waktunya, maka sholatnya tetap sah,
Hanya saja dia masuk dalam ancaman Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya kira azan dulu atau bagaimana ini? Sudah masuk waktu ya? Azan dulu. Jadi kalau orang yang menunda sholatnya sampai keluar waktunya, maka sholatnya tidak sah, karena dia sholat di luar waktu. Sebagaimana halnya orang sholat sebelum masuk waktu, sama saja. Tapi kalau dia suka menunda-nunda akhir sholatnya di akhir waktu, ya dia sholat tapi di akhir waktu, itulah yang diancam oleh Al-Quran. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah membagi manusia itu menjadi 5 tingkatan berdasarkan kualitas sholatnya. 5 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah yaitu orang yang disebutkan oleh beliau, tingkatan yang paling rendahnya adalah orang yang sholatnya asal-asalan, tafrid, asal-asalan, yang penting sholat, ya, yang penting dia sholat, tidak memperhatikan waktunya, tidak memperhatikan rukunnya, tidak memperhatikan, yang penting dia sholat, penggugur kewajiban. Ini yang sholat yang ditanyakan tadi. Yang di atasnya lagi sedikit, tingkatan yang di atasnya, level yang di atasnya, dia sudah bagus gerakannya, secara lahirnya gerakannya sudah bagus, sesuai mungkin dengan sifat sholat nanti yang akan kita pelajari, dari persis kayak yang diajarkan oleh Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, dari secara lahirnya. Tapi masalahnya pikirannya masih kemana-mana, belum ada kekhusyuan batin. Jadi dia badannya bagus, gerakannya, hanya saja pikirannya melayang, apakah dia mikirin bisnisnya atau mikirin pelajarannya atau pikirkan keluarganya dan macam-macam. Tingkatan yang di level yang ketiga, yang lebih di atasnya lagi, yaitu orang yang sudah bagus gerakan lahir, sudah sesuai dengan sunnah Nabi. Hanya saja dia masih berjuang melawan was-was yang ada di hatinya. Yang tadi dia biarkan saja was-wasnya, yang ini dia lawan, sehingga dia berjihad melawan bisikan-bisikan yang datang pada hatinya, pikirannya pada saat dia sholat, dia lawan. Itu level ketiga. Level keempat, dia sudah bagus gerakannya sesuai sunnah dan sudah khusyuk. Ya, ini sudah luar biasa ini ya. Sudah khusyuk hatinya, betul-betul dia sholat dengan kesempurnaan, ketenangan, baik khusyuk lahiriahnya maupun secara batinnya. Ini level yang keempat. Ada level yang paling tinggi lagi, yaitu level yang dimana dia seolah-olah benar-benar sedang berada di hadapan Allah, yang hatinya hanyut ya dengan sholatnya, sehingga dia tidak sadar lagi dengan kondisi fisiknya, dalam arti bahwa dia benar-benar ya tenggelam dalam sholatnya. Dan ini pernah terjadi kepada Nabi SAW. Diriwayatkan beliau itu sholat malam sampai apa? Kakinya bengkak. Subhanallah. Kalau manusia normal, dia tidak akan mampu melakukan itu. Dalam arti manusia normal di sini adalah manusia biasa seperti kita. Tapi itu memang sudah level yang paling tinggi. Itu bukan hanya terjadi pada Nabi, itu terjadi juga pada sahabat. Siapa yang tahu nama sahabat yang berjaga, yang dia sholat malam kemudian dipanah sampai 2 atau 3 kali, dan dia terus melanjutkan sholatnya? Siapa namanya? Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr dengan Ammar bin Yasir. Tapi yang dipanah itu Abbad bin Bishr. Dia dikenal dengan ahli ibadah karena rajinnya tahajud. Dia dipanah luar biasa sambil sholat, tidak berhenti sholatnya. Itu ada. Ada juga kalangan salaf, kalau tidak salah dari kalangan tabiin. Kalau tidak salah itu adalah cucunya Ali bin Abi Thalib, Zainul Abidin. Beliau sholat itu pucat mukanya dan pernah runtuh bangunan di sampingnya. Beliau tidak bergeming dari sholatnya. Setelah selesai sholat, orang tanya, kenapa kamu tidak lari? Dia bilang, apa yang terjadi? Dia tidak tahu, karena dia tenggelam dalam sholatnya. Begitulah orang yang paling level yang tertinggi dalam sholatnya. Saya kira di antara kita di sini sudah ada yang level situ atau belum ini? Mudah-mudahan suatu saat, insya Allah, setelah mempelajari sifat sholat Nabi ya, insya Allah. Karena sifat sholat Nabi bukan cuma gerakan ya ikhwan, perlu kita pahami itu. Nanti insya Allah akan kita pelajari selengkap-lengkapnya. Makanya ini tebal sekali untuk melihat bukunya ini. Bukan cuma masalah sholat ini, masalah yang lain juga.
Tapi insya Allah kita akan bahas itu nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kemudian pembahasan kita terakhir yang pada malam ini yaitu tentang karena pembahasan soal itu luas sekali. Tapi sebelum kita berbicara sifat atau tata cara sholat Nabi, kita tuh perlu membedakan mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang wajib, dan mana yang sunnah di dalam sholat. Pada malam ini kita ambil dulu syarat sholat. Syarat sholat. Apa itu syarat? Sesuatu yang apabila tidak dikerjakan tidak sah suatu ibadah. Berada di luar ibadah tersebut seperti wudhu. Barakallahu ta'ala. Masya Allah. Memang target buku dari tadi ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sayangnya hadiahnya cuma sedikit. Tidak apa-apa, nanti suatu saat nanti ditambah lagi hadiahnya. Syarat itu artinya kalau orang ahli usul fikih mengatakan ma yalzam adamuhu adam wala yalzam wujuduhu adaman wala wujud. Jadi sesuatu yang wajib ada, ya kalau dia tidak ada maka tidak salah ibadah tersebut kalau dia tidak ada. Tapi kalau dia tidak ada, tidak mesti ibadah tersebut sah. Contoh wudhu. Kalau tidak ada wudhu maka sholat tidak sah. Tapi kalau ada wudhu belum tentu sholatnya sah. Kenapa? Karena masih ada syarat-syarat yang lain. Paham tidak? Jadi sesuatu yang memang syaratnya begini, kalau tidak ada ini maka tidak sah. Tapi kalau dia ada, maka masih ada syarat-syarat lain yang perlu diperhitungkan. Jadi itu definisinya syarat. Yang pertama syaratnya adalah apa yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama al-ilm bidukhulil waqt. Tahu masuknya waktu. Nah, sekarang ini sudah masuk waktu Isya ya. Tapi ada hadis mengatakan Nabi kadang-kadang memperlambat sholat Isya. Laula an asyqa ala ummati. Andai kata tidak memberatkan umatku, maka saya suruh mereka sholat di pertengahan malam. Makanya Nabi kalau dilihat sahabatnya lagi ngumpul, maka beliau mencepat sholatnya. Kalau lihat mereka lagi belum berkumpul, maka beliau menundanya. Kalau sholat Isya ini agak lapang waktunya. Jadi jangan bilang nih Ustadz ini belajar sifat sholat Nabi baru dia tunda waktu sholat. Nah, antum harus tahu ilmunya dulu. Baik. Kita masuk. Syarat yang pertama yaitu Islam. Itu yang kita sebutkan tadi. Orang kafir tidak boleh sholat. Kalaupun dia sholat, sholatnya tidak sah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya syarat-syarat firman Allah yang menyebutkan tentang syarat sah diterimanya suatu ibadah, bukan hanya sholat, yaitu harus Islam dulu. Ya. Jadi dia harus muslim terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluh." Orang yang kafir maka Allah jadikan amalannya itu hancur, tidak ada, binasa. Terus juga maka nal musyrikina ayyamuru masajidallah. Tidak layak bagi seorang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Walaqad uhiya ilaika wa ila ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Telah wahyukan kepada engkau Muhammad dan nabi-nabi sebelummu, siapa yang musyrik maka hapuslah semua amal ibadahnya. Maka orang kafir tidak sah ibadahnya. Maka ingatlah kita tadi debat antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Karena orang kafir tidak boleh sholat. Berarti kalau kita katakan orang meninggalkan sholat karena malas ya, bukan karena mengingkari kewajiban, itu kafir. Berarti kalau begitu dia harus disuruh apa dulu? Syahadat dulu. Nah dia bersahadat setiap harinya, ini jadi masalah. Mungkin akan panjang perdebatan di sini nanti, tapi itu bukan itu pembahasan kita. Yang maksudnya di sini adalah syarat pertamanya harus dia muslim. Yang kedua, dia harus berakal, tamyiz. Ya, rufi'al qalam an salasa. Karena orang yang belum berakal itu tidak dicatat amalannya. Anak-anak itu kalau dia sholat diberi pahala, tapi bagi orang tuanya. Tapi dia belum mendapatkan pahala, belum mendapatkan dosa. Kalau dia pun melakukan kesalahan, yang akan dirugi siapa? Orang tuanya. Misalnya dia rusak kaca rumahnya orang, dia pecahkan dengan batu. Apakah anak-anak itu di penjara atau disuruhkan dirugi? Tidak. Tapi siapa? Orang tuanya. Begitu juga dengan amal ibadah. Misalnya dia bawa anaknya umroh, masih berdua umur, belum tamyiz, maka
dia ya belum jatuh kewajibannya, misalnya atau haji, misal belum jatuh kewajiban hajinya, tapi orang tuanya sudah mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga yaitu berakal. Tadi tamyiz ya, tamyiz. Yang kedua, yang ketiga berakal. Orang gila tidak sah darinya ibadah. Rufiatul aqlam anis salas. Muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna al-'ashar. Perintahkan anak kalian sholat pada usia 7 tahun dan pukullah pada usia 10 tahun supaya dia terbiasa melaksanakan sholat sebelum dia dewasa. Itu dalil bagi yang tamyiz. Adapun bagi yang berakal, tidak dicatat amalan seseorang ya, salah satu di antara tiga. Rufiatul aqlam anis salah. Satu, orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, anak-anak sampai dia dewasa. Dan yang ketiga, orang gila sampai dia sembuh. Kemudian berikutnya adalah suci dari hadas. Suci dari hadas. Nah, itu yang tadi dibilang toharo itu, syarat sah salat. Ada orang salat, kemudian kentut dia. Sah salatnya? Tidak sah. Karena Nabi SAW bersabda, la tuqbalu shalah bi ghairi tahur. Bi ghairi tuhur. Tidak sah salat yang tidak didahului dengan toharo atau bersuci. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian menghilangkan najis. Menghilangkan najis ini jadi perbincangan di kalangan ulama. Ada yang memasukkannya ke dalam syarat sah, ada yang memasukkannya ke dalam syarat wajib. Apa perbedaannya? Syarat sah itu kalau dia tidak ada maka dia tidak sah betul salatnya. Kalau syarat wajib itu kalau dia tidak ada salatnya tetap sah, hanya saja dia berdosa ketika meninggalkannya di saat dia mampu. Kasih contoh. Ada orang misalnya atau langsung saja ke hadisnya karena waktu kita sudah mepet sekali. Hadisnya mengatakan begini. Rasulullah SAW ketika beliau sholat dan di rakaat kedua beliau didatangi oleh Jibril bahwa di sandal beliau ada apa? Ada najis. Lalu setelah itu beliau melemparkan sandal beliau dan para sahabat di belakangnya juga ikut melemparkan sandalnya. Lalu setelah sholat Rasulullah bertanya, kenapa kalian melemparkan sandal kalian? Ya. Terus sahabat menjawab, kami kira sudah datang perintah bahwa tidak boleh sholat pakai sandal. Ini juga dalil bahwa ini suatu keyakinan bagi kita bahwa Nabi juga sholat pakai sandal, itu sunnah. Sesekali pakai sandal tidak apa-apa. Misalnya kalau antum nanti diberi rezeki oleh Allah untuk sholat di Masjid Nabawi, ya di teras Masjid Nabawi itu kan dipel biasanya. Tapi orang tidak mengapa kalau mau sholat pakai sandal di sana. Itu sunnah. Tapi di masyarakat kita itu tabu ya. Nanti kalau ada orang bawa sandal ke dalam masjid, keluar ya, disuruh keluar. Padahal itu sebenarnya sunnah. Siapa yang berani terapkan sunnah itu di sini? Sholat pakai sandal. Jangan ada yang ingkari ya. Itu sunnah. Selama sandalnya bersih dari najis. Tidak apa-apa sholat pakai sandal sesekali. Karena Nabi mencontohkannya. Kembali. Dari mana sisi syarat wajibnya di sini? Bahwa Nabi tidak mengulangi sholatnya dari awal. Andai kata suci tempat dari najis itu adalah syarat sah, otomatis kalau dia pakainya terkena najis atau tempat sujudnya terkena najis, otomatis batal sholatnya, betul tidak? Kalau batal berarti harus dimulai dari awal. Tapi Nabi tidak memulainya dari awal, tapi Nabi melanjutkannya, menunjukkan tidak batalnya ini sholat, bahwa itu bukanlah syarat sah tapi syarat wajib. Ini yang dikuatkan anda lihat oleh banyak ulama, di antaranya Ustadz kita yang sudah sering membahas ini. Coba cek di kajian Bulughul Maram misalnya Ustadz Zulkarnain misalnya, Syekh Mukbil, juga Imam Malik kalau dari kalangan ulama salaf, juga Imam Syaukani. Banyak ulama yang memasukkan ini dalam syarat wajib, bukan syarat sah. Tapi paling tidak antum tahu bahwa kalau antum nanti terkena najis pakaiannya, jangan ditanya lagi apakah perlu saya ulangi sholat saya atau tidak. Misalnya antum selesai sholat, ternyata tahu-tahu di sajadahnya ada tai cicak, diulangi lagi tidak sholatnya?
Ada najis di sholatnya, bau kencing misalnya. Tapi selesai sholatnya. Atau sedang sholat. Apakah dia wajib mengulangi sholatnya dari awal atau tidak? Tidak perlu. Maka itu ilmu ya. Jadi kalau orang tahu ilmunya, dia tidak perlu lagi was-was. Jadi harus suci dari hadas itu, suci dari najis itu adalah syarat wajib, bukan syarat sah. Kemudian apa lagi? Masuknya waktu atau sebelumnya sitrul aurah, yaitu menutup aurat. Menutup aurat ini juga syarat wajib. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Ya, aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Ini aurat salat ya. Kalau kita berbicara aurat salat. Kalau kelihatan auratnya, maka dia berdosa. Tapi salatnya sah apa tidak? Kalau kita katakan dia syarat sah, maka salatnya tidak sah. Tapi kalau kita katakan dia syarat wajib, maka salatnya sah walaupun dia berdosa. Makanya kalau ada perempuan misalnya kelihatan pergelangan kakinya, itu aurat apa bukan? Aurat. Sah salatnya apa tidak? Sah. Salatnya sah. Karena kita mengatakan bahwa menutup aurat itu adalah syarat wajib. Baik, kemudian berikutnya adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat atau sebelum menghadap kiblat mengetahui masuknya waktu. Seperti kita sebutkan tadi dalilnya, inna sholata kanat al mu'minina kitaban mauquta. Salat subuh jelas waktunya. Salat zuhur jelas waktunya. Salat asar jelas waktunya. Ya, dan itu bisa bighalabatiz dzan, dengan dugaan kuat, tidak harus pasti sekali. Ya, harus tahu waktu masuk salat. Ya, makanya juga di dalam sunnah untuk mengakhirkan waktu isya itu boleh ya. Ya, kecuali kalau misalnya kayak di masjid-masjid luar yang tidak ada pengajian, ya apa-apa dilakukan di awal waktu. Tapi kalau misalnya ada pengajian seperti ini, maka itu awalnya diakhirkan waktunya. Kemudian ada 8 yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ya. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Baik. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu arah kiblat? Misalnya suatu saat kita pergi ke suatu tempat tapi tidak tahu kemana arah kiblatnya. Bagaimana kira-kira? Sholat sembarangan saja atau bagaimana? Kan sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Tapi jarang itu terjadi ya. Biasanya kita suatu tempat tidak tahu arah kiblatnya di mana. Jarang, pernah terjadi atau tidak itu? Pernah terjadi? Ada yang pernah pergi ke suatu tempat, dia mau sholat tapi tidak tahu arah kiblatnya. Pernah terjadi atau tidak? Pernah atau tidak? Misalnya di kapal misalnya. Misalnya di kapal. Kalau tidak pernah, tidak usah kita bahas. Karena waktu kita berharga sekali. Jadi kalau pernah kita bahas. Kalau dia misalnya dia di kapal, tidak tahu arah kiblat di mana, pakai kompas, tidak jelas arah kompasnya. Maka di sini dia pertama disebutkan langkah-langkahnya oleh ulama. Fa illam yajid man yas'aluhu istahad. Pertama dia bertanya dulu. Bertanya orang-orang sekeliling. Arah sholat di mana? Tapi orang sekeliling juga tidak tahu. Baru langkah yang terakhir yaitu berijtihad. Dia boleh menduga dengan dugaan kuat, apakah dia pakai alat yang sekarang sudah canggih, pakai HP kah atau pakai kompas kah? Boleh. Kalaupun dia salah, maka dia tidak perlu lagi mengulangi sholatnya. Dan ini pernah terjadi di kalangan sahabat. Ketika mereka suatu saat kesasar atau bukan kesasar ya, mereka di suatu tempat yang mereka tidak tahu arah kiblatnya. Lalu mereka beristihad, masing-masing menghadap ke arah. Lalu setelah siangnya baru ketahuan arah kiblat ke arah sana. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan untuk apa? Mengulangi sholatnya. Makanya kita masuk ke pembahasan berikutnya, kapan jatuhnya kewajiban menghadap kiblat. 1. Ketika sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan ya ikhwan, itu tidak wajib menghadap kiblat. Nabi sholat sunnah di atas kendaraan beliau menghadap ke arah mana saja. Tapi ketika
beliau sholat wajib, maka beliau turun dari kendaraannya tersebut. Sebagaimana dalam hadis, ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat bihi. Hadis riwayat Bukhari. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di atas kendaraannya, kemana saja arah kendaraannya itu mengarah. Ya. Walam yasna bil maktubah. Namun beliau tidak melakukan itu dalam sholat wajib, cuma dalam sholat sunnah. Kemudian sholat orang yang dalam keadaan sakit dan dia tidak mampu menghadap kiblat, maka jatuh baginya kewajiban menghadap kiblat. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kadar kesanggupan. Ada orang habis dioperasi, mau digeserkan badannya dari arah kiblat, tidak bisa karena alat-alat masih terpasang misalnya, maka dia tidak wajib menghadap kiblat. Atau orang yang dalam keadaan mukroh, dia diikat misalnya badannya, tidak bisa ngapa-ngapain, diculik. Ada tidak orang yang menculik antum di sini? Nah, ini anak-anak kecil bisa diculik ini nanti. Umpamanya antum, taruhlah diculik nanti diikat, tidak bisa menghadap kiblat. Tetap wajib sholat, tetap. Hanya saja sesuai dengan kesanggupan. Boleh menghadap kemana saja. Karena kita kondisinya dinamakan oleh istilah ahlul usul, yaitu mukroh, orang yang memang dalam keadaan dipaksa, maka tidak wajib baginya menghadap kiblat. Yang ketiga, yaitu orang dalam keadaan khaif. Makanya ada namanya sholat dalam keadaan takut. Di sana dalam peperangan. Orang dalam peperangan itu, ya misalnya dia sewaktu-waktu ada musuhnya di arah mana saja dia tidak tahu, nah itu ya, jatuh baginya kewajiban menghadap kiblat. Makanya ketika Allah berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana, maka kalau kalian takut, maka dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan kendaraan, Ibnu Umar berkata, mustaqbil kiblah aw ghair mustaqbiliha, baik menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Jadi itu kondisi-kondisi di mana seseorang harus tidak menghadap ke arah kiblat. Itulah syarat-syarat sholat. Dan yang paling terakhir yaitu niat, dan ini juga termasuk dari syarat sholat. Niat itu dilakukan sebelum sholat. Apalagi lafaznya kalau sholat isya? Niatnya apa sholat isya kalau sholat isya? Ada yang hafal? Nah, ada lagi buku ya. Kalau ada yang hafal, saya kasih buku lagi. Siapa yang hafal niat sholat isya yang dibaca oleh Nabi? Siapa yang bisa, yang tahu bacaan niat sholat isyanya Nabi? Saya kasih buku ini. Tapi lafaznya ya, usollinya. Siapa yang tahu? Nabi mengucapkan usolli sholat isyanya apa? Hah, yang dibaca oleh Nabi loh ya, bukan yang dibaca oleh orang belakangan. Ada enggak niat atau usolli yang dibaca oleh Nabi? Ah, masih ada ternyata, alhamdulillah. Siapa yang hafal niat sholat isya? Usollinya, usolli fardal isya arba'ah rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Kenapa antum ketawa? Itu tersebar di masyarakat. Kita harus angkat supaya kita tahu itu benar niatnya atau tidak. Sekarang pertanyaan, ketika orang mengucapkan, kita mengatakan di sini niat itu adalah syarat salat. Kalau tidak orang berniat, misalnya ada orang pergi ke masjid tapi niatnya tidak salat, maka tidak sah salatnya. Tapi permasalahannya adalah apakah niat itu harus dilafazkan? Ini jadi permasalahan. Itu dari dulu sampai sekarang itu masih jadi permasalahan polemik di tengah masyarakat. Bahkan dijadikan ciri khusus. Kalau orang tidak melafazkan niat, Wahabi. Itu bahaya. Kalau melabel orang dengan gara-gara itu, padahal dia sendiri yang keliru, karena lafaz niat atau pengucapan niat itu hanya tersebar di kalangan Syafi'iyah, orang pengikut mazhab Syafi'i yang berawal dari kekeliruan memahami perkataan Imam Syafi'i. Dari mana kita tahu bahwa mereka keliru memahami perkataan Imam Syafi'i? Bukan saya mengatakan, tapi siapa? Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Ulama besarnya mazhab Syafi'i. Imam Nawawi lah yang membantah ulama yang mengatakan Imam Syafi'i menyuruh melafazkan niat. Dia keliru dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Makanya Imam Nawawi membantah. Bantahnya sangat bagus. Nanti pertemuan berikutnya siapa yang datang dengan nas
perkataannya Imam Nawawi tentang lafaz niat atau membantah orang yang mengatakan niat itu dilafazkan dan itu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, saya kasih hadiah. Hadiah dari panitia, kalau ada hadiah dari panitia saya kasih. Siapa yang datang dengan perkataan Imam Nawawi, maka jangan bilang wah itu mazhab mereka berbeda, makanya mereka tidak melafazkan niat. Jangan salah, Imam Nawawi ini, Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Beliau mengatakan itu bid'ah dan itu tidak ada, itu kesepakatan dari dulu sampai sekarang. Hanya saja ada ijtihad dari sebagian ulama yang keliru dalam memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i. Katakanlah Imam Syafi'i benarlah daripada kita berkelahi itu. Katakan benar. Tapi ada enggak yang berani mengatakan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seluruh sahabat, seluruh tabi'in dan generasi 300 tahun berturut-turut umat Islam, ada satu generasi tidak yang melafazkan niat dengan usoli yang mereka baca hari ini? Mereka tidak akan berani mengatakan ada, karena memang tidak ada satupun dinukil. Katakanlah Imam Syafi'i benar dalam hal ini umpamanya, tapi Imam Nawawi sudah membantah itu tidak benar. Tidak ada dinukil dari seorang imam pun, baik dari sejak Rasulullah, generasi setelah sahabat, tabi'in dan tabi'in, tidak ada. Maka boleh dikatakan ini adalah kesepakatan ulama dari dahulu. Maka ini adalah hal yang ajaib ketika seseorang meluruskan yang bengkok ini, kemudian dia diberi label yang tidak. Padahal yang benarnya memang tidak dilafazkan. Makanya, dan sangat memberatkan. Bayangkan orang tidak jadi sholat duha gara-gara tidak tahu niat sholat duha. Mau sholat istikharah, Ustaz apa niatnya sholat istikharah? Subhanallah, bagaimana caranya? Sengaja aku sholat istikharah. Akhirnya bingung ustaznya ketika ditanya begitu terus. Ya sudahlah bu, baca saja bahasa Indonesia. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat karena Allah, selesai. Nah itu karena mereka bingung ditanya. Mereka yang menyulitkan diri sendiri. Islam ini apa? Mudah. Siapa yang mempersulit? Kita sendiri mempersulitnya. Maka niat itu termasuk syarat sahnya ibadah sholat kita, hanya saja dia tidak dilafazkan, dan siapa yang melafazkannya maka terjatuh dia dalam perkara bid'ah. Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Ya, siapa yang membuat perkara baru dalam agama maka dia tertolak. Siapa yang melakukan amalan tidak ada contohnya maka dia pun tertolak. Dan ini berlaku bukan hanya pada niat, nanti berlaku juga pada sifat-sifat sholat yang akan kita kaji secara detail insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada hadiah tapi tidak ada pertanyaannya. Silakan ada yang bertanya kemudian dikasih hadiah. Kadang ini hadiah kalau sudah sampai di sini harus dibagikan. Silakan. Kalau kita berada di negara mayoritas muslim misalnya, ya seperti orang yang sedang bertukar pelajar misalnya berada di negara-negara mayoritas non muslim, ya tentu dia perlu mencari tahu arah kiblat, karena dia bukan cuma sholat sekali 2 kali. Mungkin dia belajar di sana selama 4 tahun misalnya, dan bukan berarti saya menasihatkan untuk belajar di negeri kafir ya, bukan itu maksud saya. Maksud saya kalau terjadi itu, umpamanya ada orang belajar kedokteran misalnya di Jepang dan dia otomatis dia harus sholat selama dia studi dan dia tidak tahu arah kiblat, apa yang dia harus lakukan? Bertanya, arah kiblat ke arah barat apa timur? Antum? Pertama, arah kiblat itu bagi orang yang berada di sekeliling Ka'bah wajib bagi mereka menghadap ke arah Ka'bah. Itu yang pertama. Tapi bagi orang yang di luar Mekah itu cukup dengan arahnya saja. Maka kita bisa tahu arah kiblat kita arah barat apa timur? Arah barat. Jadi cukup fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi dengan kita menghadap ke barat itu sudah dianggap menghadap kiblat. Maka dengan mencari arah barat gampang Pak Susah. Nah, begitu caranya. Jadi kalau kita berada di tempat negeri anu, kita cari saja arah kiblatnya di mana, yaitu arah barat misalnya. Silakan. Pertanyaannya bagus, sangat berkaitan dengan materi kita. Ya, paling belakang.
Antum paling terakhir. Antum sudah di booking. Ya. Ya. Tidak apa-apa. Tapi hadiahnya tetap satu ya, walaupun dua. Pada saat kita bepergian, contoh dari Jakarta ke Bukit Seul atau Jeddah, itu perjalanan 7 jam, Ustaz. Bagaimana masalah sholat wajibnya? Kan tadi kalau sholat sunnah tidak apa-apa di atas kendaraan. Sholat wajibnya bagaimana? Yang kedua, kita bekerja di lingkungan orang kafir, ada sebuah ruangan di mana kita harus jaga di situ, dan mereka biasa beribadah di situ. Contohnya orang-orang turis yang dari Jepang atau Korea, mereka beribadah di situ. Apa boleh kita sholat di situ? Soalnya pada saat jaga kita tidak diperbolehkan meninggalkan tempat itu. Bagaimana bisa apa tidak sholat di situ? Baik. Yang pertama berkaitan dengan hukum sholat bagi musafir yang perjalanannya sangat panjang seperti 7 jam misalnya. Dan kita sudah katakan tadi bahwa Rasulullah SAW tidak sholat fardu di atas kendaraan. Baik. Itu ada fatwa dari para ulama. Makanya di sini kondisinya adalah kondisi dia dalam keadaan darurat. Bagi orang musafir ada beberapa keadaan. Pertama, dia bisa mengqasar dan menjamak sholatnya. Sehingga ketika misalnya perjalanannya mencapai misalnya menggabungkan 2 sholat, misalnya dia berangkat di waktu zuhur kemudian sampai di waktu asar, maka dia bisa saja jamak takdim atau jamak takhir. Tapi kalau seandainya seperti 7 jam yang dibilang tadi, itu waktu yang mungkin menghabiskan beberapa waktu sholat, seperti perjalanan kita lah dari Jakarta ke Madinah, maka boleh kita sholat di atas kendaraan, walaupun di situ ada perbedaan pendapat yang mengatakan kalau dia sudah sampai di Madinah dia harus mengkodok semua sholatnya, tapi itu pendapat lemah. Maka ketika ditanya kepada lajnah daimah, pemberi fatwa ini, hukum orang sholat di atas pesawat bagi yang sholat fardu dalam kondisi yang seperti itu, maka diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan menghadap kiblatnya? Maka pertama dia berusaha untuk menghadap kiblatnya di awal sholatnya. Setelah itu takwallaha mastata'tum, kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan. Jadi contohnya kita apalagi kalau pesawat Saudi misalnya, itu ada tempat sholatnya, musallanya, walaupun kecil tapi itu ada khusus tempat sholat. Itu kita ada alat di situ, kita bisa menentukan arah kiblat. Tapi kan pesawat itu kan tidak stagnan arahnya, biasa berubah-ubah ke arahnya. Nah, maka dikatakan awal sholat kita usahakan menghadap arah kiblat, maka setelah itu kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu yang berjalan ya dari kalangan fatwa para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan orang yang sholat di tempat yang tidak memungkinkan untuk sholat. Begitu ya. Yang kedua, Tempatnya itu biasa dipakai juga ibadah oleh agama lain. artinya tempat itu tempat apa harus yang kedua. Di situ kita harus jaga selama kapal berlayar. Iya. Dan biasanya Koreanya sembahyang di situ. Ya, tidak masalah karena itu bukan tempat ibadah agama tertentu seperti gereja misalnya. Kalau dalam gereja kita tidak boleh beribadah karena di situ ada penghinaan terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ kita dilarang beribadah karena tempat ibadahnya agama tertentu. Tapi kalau kita beribadah di tempat yang memang seperti yang disebutkan tadi, maka tidak masalah. Itu tidak masalah. Walaupun di situ sholat juga agama-agama lain karena memang itu tempat umum ya, tempat umum. Seperti misalnya di ruang tunggu. Ruang tunggu siapa saja bisa sholat di situ. Menurut ada bahkan mungkin bukan Islam juga dia beribadah di situ menurut keyakinannya. Tapi itu kan bukan ruang untuk sholat memang, bukan ruang untuk ibadah. Tapi kebetulan di situ karena waktu sudah masuk dan tidak ada tempat ibadah, maka dia sholat di situ. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang masalah kapan? Kalau itu adalah gereja. Itu pun kalau
Tidak ada misalnya di suatu tempat dia misalnya bermukim, taruhlah dia bermukim di Jerman. Di situ semuanya gereja. Tidak ada satupun, tidak ada satupun di situ masjid. Tidak ada satupun tempat ibadah. Mau sholat di rumah jauh. Bolehkah dia sholat di dalam gereja? Jawabannya, kalau tidak ada tempat lain, pilihannya cuma dua, sholat di gereja atau tidak sholat. Nah, maka masuk dia bab darurat. Ini gereja. Nah, kalau tadi bukan gereja, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Silakan. Bagus bukunya ya. Akibat makan yang haram. Wah, antum nanti kaget baca buku ini. Oh iya, kok. Nah, Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat teman kita salah arah kiblat? Kita biarkan saja teman-teman. oh ya. Baik. Menghadap arah kiblat itu syarat wajib apa syarat sah? Syarat wajib apa syarat sah? Karena antum yang bertanya, antum yang dapat ya. Kalau ada yang jawab lagi, kasih lagi. Syarat wajib apa syarat sah? Ambil. Syarat wajib. Dalil ketika terjadi perubahan arah kiblat. Ketika terjadi perubahan, awalnya kiblat kaum muslimin kemana? Masjidil Aqsa. Kiblat pertama. Tapi karena Nabi Muhammad diajak terus sama orang Yahudi, wahai Muhammad, engkau hina agama kami, tapi kau sholat menghadap kiblat kami. Dihina terus oleh orang Yahudi, diajak-ajak terus. Akhirnya Allah turunkan ayat untuk mengarahkan kiblat ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Terjadilah perubahan arah kiblat kedua kaum muslimin Masjidil Haram. Dan saat ayat ini turun di saat sholat subuh, ada seorang sahabat mengabarkan kepada kaum muslimin yang sedang sholat subuh, innal qiblata qad huwilat, sesungguhnya arah kiblat itu sudah dirubah. Ini mereka sedang ruku, wahum ruku, sedangkan mereka dalam keadaan apa? Ruku. Dan mereka mengubah langsung yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa dalam keadaan ruku berubah ke Masjidil Haram. Kalau seandainya itu syarat sah, tentu mereka ulang lagi dari awal. Tapi mereka langsung mengubah posisi mereka dalam keadaan ruku tersebut. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan itu syarat wajib. Kembali ke pertanyaan, bagaimana dengan teman yang salah arah kiblat? Iya, diingatkan. Dia berdosa kalau dia tahu dengan sengaja sholat dalam keadaan apa? Sholat tidak mengarah kiblat. Tapi kalau dia tidak tahu, dia tidak berdosa. Tapi kita yang tahu, kita diam, kita yang berdosa. Sama dengan teman kita sedang tidur dari sholat. Misalnya waktu sholat sudah masuk, ketiduran, kita bangun, kita biarkan saja. Orang tidur ini berdosa atau tidak? Tidak. Yang berdosa siapa? Yang bangun. Hati-hati ini, temannya yang tidur dibiarkan. Jangan bilang, dia aja yang berdosa Ustaz. Tidak, justru yang bangun yang berdosa. Karena orang tidur, rufi anahu aqlam, Allah angkat darinya pena. Sama dengan orang yang tidak tahu tadi, dia sholat tidak mengarah kiblat. Kemudian ada temannya yang tahu dia salah kiblatnya, maka wajib dia kasih tahu. Dan dia langsung ubah arah kiblatnya. Dan perlu dia ulangi sholatnya dari awal. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan karena hadiahnya juga sudah habis. Kita juga sudah selesai di pembahasan syarat-syarat sholat. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian. Wallahu ta'ala